Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, yang sampai saat ini masih istiqomah menjadi muhibbin, menjadi pecinta para habaib, dan masih meyakini bahwa para habaib adalah min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan berkecil hati, jangan bersedih. Jangan pernah ada sedikit pun rasa takut dalam hati kita. Apabila mereka, para gerombolan-gerombolan, para pembenci daripada para habaib, para pencaci para habaib di Nusantara ini, mereka dengan bangga, mereka saja tidak pernah takut menampakkan, memperlihatkan kebencian mereka di media sosial, di publik, dipertontonkan secara vulgar. Kebencian mereka terhadap para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita para pecinta para habaib tidak ada alasan untuk kita merasa takut. Mereka makhluk, kita pun makhluk. Mereka mati, kita pun juga mati. Mereka dan kita sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Kalau mereka saja tidak pernah takut dan bangga dengan kebencian mereka, tentu saja kita tidak perlu berkecil hati dan kita pun harus bangga dengan kecintaan kita. Mereka sebut kita para muhibbin, para pecinta habaib dengan sebutan budak, dengan sebutan jongos. Tidak perlu kita merasa terhina. Tidak perlu. Karena hakikatnya kita semua ini sering tidak menyadari bahwa kita menjadi budak dunia. Kalau kita mencintai seorang wanita, maka seorang itu seringkali diperbudak oleh orang yang kita cintai. Terlalu mencintai dunia, maka akan diperbudak oleh dunia. Mencintai jabatan, pangkat, seseorang rela menjadi budak atasannya, rela menjilat seperti anjing demi untuk mendapatkan nilai bagus, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan demi jabatan dan juga demi pangkatnya. Kita niatkan bahwa kita mencintai para habaib semata-mata karena kita mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ridho daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena kita para muhibbin, para pecinta para habaib ini, kita tidak ingin membuat menangis, tidak ingin membuat sakit hati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada oknum habaib yang melakukan tindakan-tindakan ataupun perilakunya bertentangan dengan syariat atau menyimpang, tugas para ulama adalah menasihatinya. Kesalahan bisa terjadi bukan hanya kepada para habaib. Kalau kita mau jujur, kita mau adil, penyimpangan-penyimpangan bukan hanya mungkin terjadi pada para habaib, tapi juga bisa terjadi pada keturunan-keturunan kiai, gus-gus, bahkan para ulamanya. Karena memang tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga dari dosa-dosa, kecuali para nabi dan juga para rasul. Tidak perlu kita merasa terhina karena disebut sebagai budak daripada Ba'alawi, jongos habaib. Tidak perlu kita merasa terhina. Sesungguhnya mereka yang mengatakan itu, mereka adalah budak-budak hawa nafsu mereka.
Mereka adalah jongos-jongos Dajjal yang mereka tidak pernah ridho melihat persatuan dan kesatuan umat Islam. Mereka tidak pernah sadar yang mereka caci maki, yang mereka tuduh Yahudi, mereka masih bertauhid. Lisannya masih mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih bersujud. Yang mereka caci maki sibuk dengan majelis-majelis zikir, dengan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis maulid, solawat. Mereka sibuk, para pencaci ini, dengan membuat fitnah, adu domba. Fi qalbihim maradun, karena ada penyakit di dalam hati mereka. Kita, para muhibbin, tidak semuanya mampu membaca kitab. Tidak semuanya memiliki ahli di dalam masalah nasab. Kemudian landasan kita apa? Kita tabi. Kita mengikuti para ulama. Hingga sampai saat ini, sejak dulu hingga sampai saat ini, belum ada para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan nasab para habaib, yang mengatakan bahwa habaib adalah tidak tersambung ataupun nasabnya palsu. Bahkan para kiai-kiai sepuh, para ulama-ulama sepuh yang berada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama sekalipun, sebatas yang Al-Fakir ketahui, hingga sampai saat ini belum ada. Tidak dan tidak akan pernah ada yang mengatakan bahwa habaib adalah nasabnya palsu. Justru para guru-guru kita, para ulama-ulama Nusantara ini, yang sudah masyhur, terkenal kewaliannya, terkenal kesolihannya, terkenal kealimannya, mereka bukan hanya memberikan nasihat kepada kita untuk tetap menghormati dan juga memuliakan para habaib, akan tetapi beliau-beliau ini juga memberikan contoh dengan sikap, dengan perilaku, bagaimana para ulama-ulama yang berada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama sangat menghormati dan memuliakan para habaib. Di dalam mengikuti fatwa, tentu kita merujuk kepada orang-orang yang alim. Kalau ada habaib yang bodoh, ada para habaib yang tidak memiliki kapasitas di dalam berfatwa, ya kita tidak perlu mengikutinya. Tapi tidak membatalkan kewajiban kita untuk tetap mencintainya, karena semata-mata kita tidak ingin membuat kecewa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaan begini, saya sebagai santri, saya mondok di suatu pondok pesantren, kemudian kebetulan anak kiai saya ini nakal. Anak kiai saya ini melanggar syariat, perilakunya bertentangan dengan syariat, nakal, dan berperilaku yang buruk, tidak mencerminkan sebagai anak kiai. Bagaimana sikap saya sebagai santri? Saya tidak mungkin mengikutinya, tapi saya tetap menghormatinya. Saya tetap tidak ingin menghinanya atau mencaci makinya. Karena apa? Karena saya adalah santri daripada bapaknya. Tapi anehnya para pencaci habaib, para pembenci para habaib ini, mereka mencaci maki para habaib karena beranggapan bahwa hanya karena alasan satu atau dua oknum habaib yang mereka anggap bertentangan dengan syariat, tidak mencerminkan akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka lupa bahwa anak-anak kiai juga banyak yang seperti itu. Gus-gus banyak juga yang tidak sesuai dengan akhlak daripada bapaknya. Cobalah kita bersikap adil. Intinya saya mengajak kepada para teman-teman, sahabat-sahabat saya yang menjadi muhibbin marhabaib, tetaplah istiqomah. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu
Kiai Imaduddin itu jujur, sekarang dia ngawur. Inilah fakta jejak rekam sesungguhnya. Dan fakta ini semakin kuat dengan beredarnya video Kiai Imaduddin saat masih menjadi anggota pengurus FPI. Yang mana pidatonya saat itu bertolak belakang dengan kondisinya saat ini yang sangat gigih menyebarkan hasil tesisnya soal terputusnya nasab Ba'alawi. Berikut videonya. Tidaklah orang itu membenci duriannya Rasulullah kecuali karena 3 hal. Ima ayyakuna walada zina. Boleh jadi dia itu adalah anak zina. Yang kedua, ima ayyakuna munafiqah. Bisa jadi dia adalah seorang yang munafik. Siapa munafik? Orang yang pura-pura Islam, pura-pura iman kepada Allah, tapi hatinya sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Dia bersama orang-orang mukmin hanya untuk mengelabui orang-orang mukmin. Dong dang dong 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 dong dang tak gendang dang bling tak dum lak gendang bling tak dum gendang bling tak dum gendang bling tak dum dang dong dong dang dong dang dong dong dang dong dang dong 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 dong dang